Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa kembali bersama Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Minggu 17 Maret 2024, Minggu Prapaskah ke-5. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 12, ayat 20 sampai 33. Mari kita hening sejenak dan mohon karunia Roh Kudus agar dituntun dalam terang dan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar diawali dengan permintaan beberapa orang Yunani untuk bertemu Yesus. Dan lewat perantaraan Filipus dan Andreas, hal tersebut disampaikan kepada Yesus. Namun, Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi dengan berkata, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah."
kehadiran beberapa orang Yunani mencari Yesus, hal ini mengisyaratkan bahwa kabar sukacita mengenai kerajaan Allah sudah tersebar ke seluruh dunia di luar Yahudi. Sehingga Yesus merasa sudah saatnya untuk menyelesaikan perutusannya. Firman yang menjadi manusia harus ditinggikan dengan cara mati di salib. Kematian bagi Yesus adalah kemuliaan bagi Allah. Perumpamaan tentang biji gandum mengisyaratkan perlu adanya pengorbanan untuk mencapai tujuan dari kehidupan itu sendiri. Untuk menghasilkan buah berlimpah, biji gandum harus ditanam dan mengalami gelap dan dinginnya dalam tanah. Sehingga dengan demikian akan berkecambah, tumbuh, dan akhirnya mencapai tujuannya untuk menghasilkan buah berlimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil hari ini memberikan permenungan kepada kita bahwa tujuan dari kehidupan iman, yakni tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Dan tidak ada buah tanpa korban. Pastinya ada keindahan jikalau benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan Yesus juga sangat jelas. Hanya dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan hidup itu. Sebaliknya, orang yang mencintai hidupnya seringkali didorong oleh nafsu mementingkan diri sendiri dan oleh keinginan untuk rasa aman. Maka ia akan kehilangan hidup itu sendiri. Orang perlu membiarkan diri untuk ditanam seperti gandum di dalam tanah, menanggalkan kepentingan diri dan mau menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Menanggalkan kepentingan diri berarti mau berkorban untuk berbagi kehidupan. Pada titik inilah kasih yang sesungguhnya. Sebagai orang Katolik, inilah yang kita kenal sebagai peristiwa salib. Di atas salib inilah Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi dan Dia akan menarik semua orang yang percaya kepadanya. Salib dalam hidup kita mungkin tidak seperti salib Tuhan atau salib para martir, tetapi kita bisa mematikan dosa-dosa dalam hidup sehingga hidup kita pun berbuah bagi orang banyak, hidup yang memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.